Pak ya. Iya, oke. Baik. Selamat malam teman-teman. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba update news ya tentang Vingo. Tentang Vingo ini kan banyak juga berita-berita yang baik yang menarik maupun juga yang tidak, yang cukup yang juga menyudutkan tentang Vingo. Nah, ini saya coba update. Oke, next slide. Pak Rusdi, tolong slide selanjutnya. Oke. Oh iya, baik. Oke. Ya. Nah, ini saya juga akan sekarang mungkin teman-teman juga ada yang bilangnya bahwa ada yang sering nanya kan, izinnya gimana nih Vingo di Indonesia? Kapan sih buka di Indonesia gitu ya? Nah, di sini Vingo ini sebenarnya juga izin tuh udah jelas ya bahwa itu sedang diproses ya. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, nah itu juga kebijakan dari baik dari pemerintah maupun dari Vingo-nya sendiri juga masih dalam proses karena kondisi Vingo ini kondisi COVID ini juga mempersulit ya, sehingga untuk datang ke Indonesia pun sulit. Nah, tapi yang pasti di sini bahwa jelas bahwa Vingo ini udah ada di 3 negara ya, udah ada di 3 negara, yaitu dari Malaysia, Singapura dan juga ada di Thailand. Ya, tentunya ini udah 3 negara ini tidak mungkin kalau jika memang izinnya tidak dilanjutkan di Indonesia atau tidak diseriuskan, itu tidak mungkin ya, karena ini akan merusak juga nama-nama dari nama Vingo di negara-negara lain. Nah, ini juga ada jelas ya bahwa Vingo itu bukan MLM. Ya, bukan MLM. Kenapa? Di sini bahwa pemerintah Malaysia pun sudah bilang bahwa di berita-berita jelas ya bahwa Vingo ini adalah sebuah e-commerce. Dan berita-berita lama itu sebenarnya sudah expired ya. Yang sering dilihat mungkin teman-teman yang bulan Agustus segala macam, itu udah jauh banget. Sekarang udah ada yang update-nya lagi yang bulan Januari gitu ya. Bahkan bulan Januari pun dijelasnya bahwa Vingo ini akan mengambil suatu tindakan undang-undang atau hukum ya kepada pihak yang menyebar fitnah mengatakan Vingo itu MLM, piramid, scam dan lain sebagainya. Ya, jadi ini udah tindakan tegas sekali dan tentunya akan berlaku juga di Indonesia. Dan yang pasti juga bahwa di Malaysia aja itu Vingo ini menyasar 60% itu harus dari pedagang lokal, ya pedagang lokal. Nah, tentunya sama di Indonesia pun sama, dan Indonesia itu pasarnya lebih besar dan UMKM-nya lebih kuat ya. Lebih produknya justru lebih menarik, dan juga dilihat bahwa sekarang teman-teman bisa lihat juga di Vingo di Malaysia udah ada produk-produk dari Jepang juga udah mulai masuk ya. Kemudian kosmetik yang branded juga udah mulai masuk. Oke, next slide berikutnya. Pak Rusdi silakan. Ya. Nah, ini ya jelas, ini juga ada hukum-hukumnya jelas ya, hukum-hukumnya jelas, kemudian juga bahkan dari menteri dari Malaysia pun ikut dalam peresmian Vingo ya. Kemudian juga di sini jelaskan lagi juga bahwa Vingo ini adalah e-commerce ya, sekali lagi adalah e-commerce. Jadi teman-teman kalau misalnya mendengar ada berita-berita atau di web yang memang menyudutkan dari Vingo ini, tenang aja, semuanya jelas ya. Vingo ini sebuah perusahaan adalah e-commerce ya, business to customer. Dan ini bukan perusahaan abal-abal atau perusahaan kaleng-kaleng ya tentunya. Dimana nggak mungkin kalau perusahaan yang kecil itu disupport oleh pendana yang cukup besar ya, ada yang namanya Cusin Capital. Nah, ini tidak asal memilih startup ya. Dan ini jelas bahwa Vingo ini satu-satunya di Asia Tenggara yang menggunakan sistem sosial e-commerce ya, di mana menggabungkan dari pengaruh-pengaruh dari sosial ya, dari sosial itu dari komunitas, dari sosial media, sehingga promosinya itu bisa meledak sekali seperti yang terjadi sekarang di Indonesia. Ya, nah itulah yang luar biasanya dari Vingo. Oke, berikutnya, next. Nah, ini ya tadi saya bilang bahwa Vingo ini disupport juga oleh namanya Cusin Capital. Cusin Capital ini sebuah lembaga pendanaan besar yang membiayai banyak sekali startup di dunia. Ya, salah satunya apa ya, mereka memang investasi jangka panjang. Ya, ujung-ujungnya apa ya, tentunya juga nanti mungkin saham ya. Karena Vingo sendiri punya misi bahwa dia akan menuju ke 3 besar ya, setelah dari Alibaba dan Amazon. Nah, ini luar biasa visi dan misinya ya. Dan juga di sini bahwa Vingo ini platform yang S2B2C ya. S2B2C apa tuh? Dari supplier, karena si Vingo ini bukan pabrik atau bukan
bukan yang punya produk ya. Tapi supplier ini support ke Vingo sebagai bisnis dan kemudian disalurkan ke customer langsung. Nah, sehingga tadi nanti bisa dijelaskan lagi bahwa harga-harga semua sangat kompetitif. Kenapa gitu ya? Dan juga kenapa Vingo bisa dipercaya oleh brand-brand ternama di dunia. Karena memang dia serius banget dalam menggarap social e-commerce ini. Nah, itulah update berita malam ini, Pak Rusdi. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Rusdi. Oke, terima kasih Pak